Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu what is ethics. Secara bahasa, kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kenal akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dalam sikap baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Selanjutnya, memahami benar dan salah. Setiap individu mempunyai prinsip kebenaran dan kesalahan yang dipercayainya. Namun prinsip benar dan salah pada yang dipercayai seseorang bisa berbeda dan tidak sama dengan prinsip benar dan salah yang dimiliki orang lain. Dalam filsafat, terdapat beberapa teori yang mengajukan cara-cara untuk menentukan kebenaran dan kesalahan. Salah satu teori tersebut adalah relativisme etika. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran dan kesalahan bersifat relatif dan tergantung pada budaya, agama, atau pandangan individu. Yang ketiga, teori etika. Pada umumnya, teori etika ini membicarakan mengenai bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Meskipun terdapat 4 teori besar yang harus dipelajari dalam konsep, terdapat beberapa teori dalam etika bisnis. Berikut diantaranya. Yang pertama, teori keutamaan. Yang kedua, teori hak. Yang ketiga, teori deontologi. Dan yang keempat, teori teleologi. Teori keutamaan. Teori keutamaan menjadi teori pertama dalam etika bisnis, merujuk terkait pandangan bagaimana seseorang bersikap. Teori hak. Teori hak berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang, bukan tanpa alasan mengapa demikian. Karena nantinya jika dilihat dari segi bisnis, adanya keputusan yang dibuat dan diambil oleh perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Topik selanjutnya adalah ethical relativism. Relativisme etis adalah pandangan etika yang menyatakan bahwa nilai-nilai moral relatif dan bergantung pada konteks, budaya, atau pandangan individu. Menurut relativisme etis, tidak ada nilai moral yang universal atau objektif yang berlaku untuk semua orang di semua situasi. Relativisme etis menyatakan bahwa apa yang dianggap benar atau salah adalah hasil dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu. 5. Ethical dilemmas. Dilema etis adalah situasi di mana individu atau kelompok dihadapkan pada pilihan yang sulit antara dua atau lebih tindakan yang memiliki nilai-nilai moral yang saling bertentangan. Dalam dilema etis, tidak ada pilihan yang jelas atau mudah, dan setiap pilihan dapat melibatkan konsekuensi moral yang signifikan. Dilema etis seringkali muncul ketika terdapat konflik antara nilai-nilai moral yang berbeda atau ketika dua prinsip etis yang berharga bertentangan. Dalam menghadapi dilema etis, individu atau kelompok harus mempertimbangkan implikasi moral dari setiap pilihan yang ada dan memilih tindakan yang paling sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai etis mereka.